Assalamualaikum semuanya. Pada tahun 2001, konflik Sampit jadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi pasca reformasi. Jumlah orang tewas dalam konflik itu mencapai 469 orang dan 108 orang diungsikan. Konflik itu sangat berdarah yang melibatkan suku Dayak sebagai tuan rumah melawan suku Madura sebagai pendatang. Konflik Sampit tidak terjadi begitu saja. Bibit-bibit konflik sudah tumbuh sejak lama. Semuanya berawal ketika warga Madura bermigrasi ke Kalimantan Tengah. Warga Madura pertama kali datang ke Kalimantan Tengah pada tahun 1930 melalui program transmigrasi pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 2000, transmigran asal Madura telah mencapai 21% populasi Kalimantan Tengah. Peraturan yang baru juga memungkinkan warga Madura mendapat kontrol terhadap banyak industri komersial seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Ada asumsi bahwa kecemburuan sosial orang Dayak pada orang Madura adalah penyulut konflik karena memang orang Madura dinilai sukses dalam masalah ekonomi. Tapi konflik tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh ketimpangan sosial. Setelah saya mempelajari dari berbagai sumber, saya menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya konflik Sampit adalah karena benturan budaya. Orang Dayak menganggap orang Madura tidak mau mengimplementasikan satu peribahasa sederhana, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang artinya seseorang harus menyesuaikan diri dan menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Sebuah peribahasa yang mengajarkan etika hidup di tempat orang lain. Orang Madura datang dari wilayah tandus dekat pesisir. Mereka cenderung punya sikap keras. Sementara orang Dayak tinggal di dekat hutan sehingga mereka harmoni dengan alam. Itu membuat sifat orang Dayak suka mengalah. Dua latar belakang budaya yang berbeda itu membuat konflik lebih mudah terjadi. Meskipun pendatang, banyak orang Madura sukses jadi pengusaha besar. Mereka juga membuka toko kecil, menjadi tukang ojek, buruh, preman, hingga tuan tanah. Orang Madura juga banyak di pemerintahan, seperti PNS, polisi, tentara, hingga anggota DPRD pun banyak diisi warga pendatang. Orang Madura juga punya jiwa bersaing yang tinggi dan tidak takut bersaing secara kasar. Orang Madura yang sukses kemudian banyak yang membangun masjid dan pesantren. Setiap tahun semakin banyak orang Madura yang pindah ke Sampit. Tapi seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa konflik Sampit tidak terjadi secara tiba-tiba. Puncak peristiwanya terjadi dalam sesaat, tapi benih-benih konflik ternyata sudah berakumulasi selama bertahun-tahun. Konflik-konflik terdahulu yang melibatkan orang Dayak dan Madura yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas menyisakan residu konflik yang siap meledak sewaktu-waktu. Sebenarnya konflik antara orang Dayak dan Madura yang mengakibatkan korban meninggal dunia sudah sering kali terjadi jauh sebelum tragedi Sampit 2001. Tapi sayangnya aparat penegak hukum dianggap tidak menerapkan tindakan hukum yang tegas. Bermacam-macam kendala dan alasan selalu dianggap gagal untuk memperoleh solusi hukum yang terbaik dan adil. Mulai dari alasan jumlah personil yang terbatas, peralatan yang tidak memadai, sampai pada indikasi adanya penyuapan. Oleh karena itu, kelompok yang terlibat konflik merasakan adanya ketidakadilan. Bagi masyarakat Dayak, dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu. Pada akhirnya, dengan sangat terpaksa, mereka mengambil tindakan yang paling tradisional, yaitu dengan melakukan perlawanan. Pada tahun 1999, dalam sebuah pertunjukan orkes di Sanggauledo, dua pemuda dari Dayak dan Madura berkelahi. Perkelahian itu mengakibatkan orang Dayak tewas. Pada Desember tahun 2000, 3 orang Madura dan 1 orang Dayak main judi bersama di penambangan emas Kerengpangi.
Setelah itu terjadi perkelahian yang berakhir dengan kematian orang Dayak yang bernama Sandong. Dia tewas akibat luka bacok. Kejadian itu membuat keluarga korban sangat marah. 2 hari setelahnya, sebanyak 300 orang Dayak datang ke lokasi tewasnya Sandong untuk mencari pelaku. Tapi pelaku tidak ada di sana. Untuk melampiaskan amarah, warga Dayak merusak 9 rumah, 2 mobil, 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik warga Madura. Mengetahui itu, warga Madura melakukan balasan. Mereka membakar salah satu rumah orang Dayak. Lokasinya berada di Jalan Padat Karya. Setelah itu, orang Dayak marah dan juga melakukan balasan. 1 orang Dayak dan Madura tewas ketika serangan terjadi. Kerusuhan pecah ke Jalan Tidar yang jaraknya 500 meter dari Jalan Padat Karya. Saat itu, Jalan Tidar lebih banyak dihuni orang Madura dan terjadi pembakaran rumah di sana. 3 orang penghuni rumah tewas, ditambah 1 orang meninggal karena senjata tajam. Serangan itu juga menyasar hewan ternak. Akibatnya, puluhan ekor hewan ternak mati. Selama sekitar 1 bulan, isu yang berhembus terus mengarah pada konflik etnis. Di kota Waringin Timur, wilayah dengan warga Madura terbanyak, yaitu 75.000 orang, merasa bisa menguasai Sampit. Mereka melakukan pawai keliling dengan membawa celurit dan spanduk yang bertuliskan "Selamat datang di Sampang II", yang menandakan Sampit adalah kekuasaan orang Madura. Saat itu, orang Madura juga menghabisi orang Dayak. Orang Madura mengklaim itu sebagai balasan dari aksi orang Dayak sebelumnya. Dan benar saja, selama 3 hari, orang Madura dapat menguasai Sampit dan seakan berpesta atas kemenangan mereka. Puncak konflik terjadi setelah Madura menobatkan Sampit sebagai Sampang kedua. Tidak mau tanahnya diakui orang, pada 20 Februari 2001, masyarakat Dayak dari berbagai daerah datang ke Sampit. Banyak warga Dayak pedalaman juga datang dengan membawa berbagai senjata tradisional seperti mandau, tombak, sumpit, dan lain-lain. Serangan dari warga Dayak saat itu tidak bisa dibendung lagi, yang membuat warga Madura harus mundur. Aparat keamanan bahkan harus mengungsikan 90% masyarakat Madura. Tidak hanya senjata fisik, menurut rumor yang beredar, kerusuhan Sampit juga diyakini melibatkan ilmu gaib. Salah satunya adalah munculnya Panglima Burung. Panglima Burung adalah sosok gaib yang diyakini melindungi suku Dayak. Panglima Burung akan keluar dari singgasana gaibnya untuk melindungi suku Dayak saat terjadi perang. Yang kedua adalah mandau terbang. Warga Dayak percaya bahwa mandau terbang adalah bala bantuan dari Panglima Burung. Seperti namanya, mandau terbang dapat mencari dan menebas kepala musuh-musuh suku Dayak. Yang ketiga adalah pemanggilan roh leluhur. Dalam ritual ini, roh para prajurit leluhur akan datang saat dipanggil. Roh-roh itu akhirnya akan merasuki raga orang Dayak, sehingga mereka tidak sadar saat memenggal kepala musuhnya. Tapi tentu saja itu kembali pada kepercayaan masing-masing. Suku Dayak juga melakukan perburuan kepala yang disebut kayau. Oleh karena itu, saat kerusuhan terjadi, ditemukan banyak mayat tanpa kepala. Sebanyak 108.000 orang Madura akhirnya mengungsi. Polisi menangkap 38 orang Dayak. Pada 21 Februari 2001, warga Dayak menuntut polisi membebaskan para tahanan dan meminta aparat keamanan untuk tidak memihak. Selain itu, orang Dayak juga meminta seorang pejabat dicopot dari jabatannya dan agar orang Madura pergi dari Kalimantan. Pada Maret 2001, konflik mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap para provokator. Dampak konflik Sampit berimbas ke segala sektor. Banyak toko, kantor, pasar, dan sekolah yang terpaksa ditutup. Penjarahan juga banyak terjadi sehingga merugikan pengusaha. Lebih dari 1.000 rumah dibakar, ratusan kendaraan rusak, 469 orang tewas yang didominasi orang Madura, ribuan orang luka-luka, dan 108.000 orang diungsikan.
Melalui rekonsiliasi dan diskusi diperoleh 3 alternatif bagi warga Madura yang mengungsi. Yang pertama, menetap di Surabaya atau kembali ke Madura. Kedua, sebagian bisa kembali ke Kalimantan Tengah dengan syarat sudah mendapat pembinaan dari pemerintah, sudah punya hubungan keluarga, sudah punya pekerjaan tetap seperti PNS, TNI, Polri, pejabat daerah, atau pengusaha. Dan yang ketiga, proses kembali harus secara bertahap dan tidak langsung dalam jumlah besar. Untuk mengakhiri konflik ini, dibuat perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Kemudian dibangun sebuah tugu perdamaian di Sampit untuk menandai perjanjian damai keduanya. Konflik Sampit ini mengajarkan kita bahwa perdamaian memang mahal harganya. Butuh ratusan korban jiwa dan kerugian materi untuk menyadarkan kita bahwa perdamaian adalah jalan yang terbaik. Semoga kejadian serupa tidak pernah terjadi lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.